Seorang ibu rumah tangga di Pinrang, Sulawesi Selatan ditemukan meninggal dunia akibat banjir. Korban terseret arus saat melintasi jembatan di tengah banjir. Ratusan warga terpaksa mengungsi akibat banjir yang mengepung sejumlah kecamatan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Namun tak sedikit pula warga yang memilih bertahan di rumah mereka meski masih terendam banjir setinggi lebih dari 30 cm. Selain banjir, cuaca buruk juga mengakibatkan bencana longsor di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. 6 orang dikabarkan hilang dan hingga kini masih dalam pencarian. Hujan deras yang terus turun di lokasi kian menyulitkan pencarian korban. 300 wisatawan terjebak dan tidak bisa pulang di destinasi wisata Karimun Jawa, Jepara, Jawa Tengah. Tidak ada kapal yang berlayar karena ketinggian gelombang laut mencapai 4 hingga 6 meter. Memang kita sudah dapat dari teman-teman Biro Perjalanan di Karimun Jawa bahwa kapal tidak ada yang merapat di Karimun Jawa itu. Jumat, Sabtu, Minggu kami menanti-nanti, tapi ternyata tidak ada juga, padahal sebenarnya ada jadwalnya. Setelah terjebak selama 5 hari, ratusan wisatawan ini akhirnya dievakuasi menggunakan kapal pelni KM Kalimutu Selasa malam. Para wisatawan ini selanjutnya diturunkan di Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang. Sementara itu, nelayan di kawasan pesisir pantai utara Jawa Tengah juga tidak bisa melaut. Mereka harus memutar cara agar bisa bertahan hidup di masa paceklik. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan kita akan membahas mengenai informasi cuaca ekstrim yang terjadi di Jabodetabek dan juga di Indonesia bersama dengan Subkoordinator Bidang Peringatan Dini Cuaca BMKG, Pak Agi Wandala Putra. Pak Agi, selamat petang, Pak. Selamat petang. Baik, Pak Agi. Ya, sebelumnya sempat ramai ada badai di Jabodetabek ya, meskipun sejauh ini mudah-mudahan tidak terjadi begitu ya. Nah, sebetulnya apa yang terjadi di Jabodetabek ini, Pak? Apakah memang hanya sekedar cuaca buruk saja, hujan saja, atau apa? Baik, Mas Reinhard dan pemirsa, bahwa pertama saya perlu kembali ingatkan bahwa sebelumnya ataupun seminggu yang lalu BMKG telah mencoba mengingatkan seluruh masyarakat Indonesia bahwa menjelang akhir tahun 2022 ini kita akan dihadapkan pada sebuah kondisi di mana beragam fenomena pemicu curah hujan tinggi di kawasan Indonesia ini akan terjadi. Sebetulnya kalau ditanyakan ini apakah tidak lazim, sebetulnya lazim karena ketika masuk di periode Desember biasanya kita sangat dipengaruhi oleh monsun Asia. Monsun Asia sendiri memang biasanya akan membawa ataupun mendorong massa udara basah ke kawasan Indonesia. Ditambah saat ini Mas Reinhard disertai beragam fenomena pemicu cuaca seperti adanya tekanan rendah di selatan Indonesia, kemudian juga adanya seruakan dingin atau lebih kita kenal cold surge yang mendorong massa udara masuk ke wilayah Jawa, dan juga gangguan-gangguan tropis ataupun gelombang tropis yang mengakibatkan energi pembentukan awan hujan ini begitu besar. Nah, kembali ke konteks pertanyaan tadi bahwa ketika kita mendengar ataupun terminologi badai sendiri memang hingga detik ini di KBBI pun juga sudah dinyatakan bahwa badai sendiri ini masih sangat terkait gitu ya dengan fenomena siklon tropis ataupun sering disebut badai tropis. Dan kita bisa lihat bersama bahwa di hari ini tidak ada badai tropis yang terindikasi di kawasan Indonesia. Dan apa yang terjadi di kawasan Jabodetabek di hari ini adalah kejadian hujan yang mana fenomenanya saya sebutkan di awal tadi, Mas Reinhard. Dan bisa kita lihat bahwa hujan terjadi di antara siang hingga sore ini dan masih banyak area hujan. Baik, Pak Agi. Jadi sekali lagi potensi badai tampaknya tidak akan terjadi di Jabodetabek ya. Tapi seberapa ekstrim cuaca yang akan dihadapi oleh masyarakat khususnya di Jabodetabek sampai dengan akhir tahun nanti? Baik, betul Mas Reinhard. Inilah yang perlu kita kembali ingatkan ke seluruh masyarakat Indonesia bahwa ancaman bencana hidrometeorologi ini tidak hanya kita berfokus ke wilayah Jabodetabek saja, tetapi misalnya sore ini kawan-kawan ataupun saudara kita di Jawa Timur dari pantauan radar cuaca terakhir sedang mengalami hujan yang cukup tinggi di sana, sehingga perlu berhati-hati akan ancaman bencana hidrometeorologi. Nah, terkait dengan periodenya sendiri sebetulnya dari mulai hari ini hingga akhir tahun nanti, kalau boleh saya sebutkan ya, hingga nanti
nanti tanggal 31 Desember maksud saya, ini adalah periode di mana curah hujan terus meningkat dari pesisir barat Sumatera, sebagian besar Pulau Jawa, kemudian Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara hingga timur Indonesia ini akan sangat tinggi hujannya. Karena apa, Mas Reinhardt? Karena fenomena yang sebetulnya lazim terjadi di kawasan Indonesia, yaitu kita sering sebut sebagai daerah pertemuan angin ataupun kalau boleh saya sebutkan ya istilah ilmiahnya yaitu Intertropical Convergence Zone atau daerah pertemuan massa udara yang memanjang dari barat Sumatera hingga timur Indonesia. Dampaknya apa? Dampaknya adalah hujan yang terus-menerus beberapa hari ke depan di wilayah yang saya sebutkan tadi, dan juga ada aspek lain seperti angin kencang. Itulah kenapa ada dampak-dampak lain seperti tinggi gelombang yang menjadi sangat tinggi di kawasan pesisir selatan Jawa, utara Jawa, hingga timur Indonesia, sehingga saudara-saudara kita dari sektor nelayan juga perlu berhati-hati dan barangkali bersabar karena ancamannya begitu nyata ya untuk gangguan tinggi gelombang ini, sehingga dalam periode akhir Desember dan awal Januari 2023 mohon saudara-saudara semua di Indonesia ini agar lebih berhati-hati. Gangguan tinggi gelombang ini perlu diwaspadai ya, terutama yang bekerja sebagai nelayan atau di sekitaran pesisir misalnya begitu ya, Pak Agi. Nah, untuk masyarakat di Jakarta, di Jabodetabek, apa yang akan terjadi beberapa hari ke depan? Apakah memang akan terus terjadi hujan atau cuaca yang mendung gelap seperti saat ini atau bagaimana? Singkat. Ya, betul Mas Renat. Dari mulai hari ini, kemudian besok hingga tanggal 31, terutama nanti di periode tanggal 30 ya, hujan akan terus meningkat. Bahkan intensitasnya tidak hanya lebat, tapi juga diperkirakan akan sangat lebat. Sehingga kami ingatkan tetap berhati-hati, waspada, tidak perlu khawatir berlebihan terkait dengan badai itu sendiri, tetapi siaga ya. Karena kita BMKG juga merilis status siaga untuk wilayah Jabodetabek dan sebagian besar Jawa, artinya memang ancaman bencana hidrometeorologi ini masih terus meningkat dalam beberapa hari ke depan. Baik, jadi siaga Jabodetabek tapi bukan ada badai. Terima kasih banyak Pak Agi sudah bergabung bersama dengan kami di iNewsroom pada malam hari ini. Pemirsa, Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand pada laga ketiga Piala AFF 2022 Grup A. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi.